Para pemirsa, para pemirsa yang berbahasa Indonesia, para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam acara obrolan santai. Tapi selalu saya sampaikan bahwa saya nggak mau acara ini hanya sekedar bikin program-programan hanya supaya saya kelihatan lebih hebat misalnya dari Anda. Tidak. Tidak, saudara-saudara, tidak, bukan para pemirsa. Saya mengharap bahwa acara ini, program ini can bring a life changing, bisa membawa perubahan hidup, ya, can bring life, can bring a transformation, and can bring a big impact, yaitu impact yang besar, dampak yang besar bagi kehidupan Anda dan bagi saya sendiri. Saya selalu bersemangat ya dalam membuat acara program ini, sehingga saya benar-benar juga berharap dan berdoa kepada Tuhan acara ini berguna. Sangat-sangat you can learn something from this program. Jadi nggak hanya asal-asal berada di depan kamera, para pemirsa. Nah, pemirsa, sekitar 25 tahun yang lalu, saya sekarang sudah 40 tahun, hampir 41, tapi kekuatan saya masih 17 tahun. Semangat 45 ya. Nah, sekitar 25 tahun yang lalu, kurang lebih, saya lupa, itu kalau Anda hidup di Jakarta ya, Anda sering mendengar perkataan lu gue emang gue pikirin. Nah, pemirsa, perkataan ini mengandung arti bahwa kasih kebanyakan orang makin berkurang. Lu gue, nggak peduli tetangga mau bangkrut, mau sakit, atau bahkan mau emang gue pikirin. Perkataan ini benar-benar merupakan penggenapan bahwa kasih kebanyakan orang makin berkurang. Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar perkataan ini, bahwa menjelang akhir zaman kasih kebanyakan orang akan makin berkurang. Dan ada tambahan lagi bahwa manusia akan banyak orang mencintai uang. Padahal for the love of money is the root of evil. Karena padahal cinta uang adalah akar segala kejahatan. Karena cinta uang adalah akar segala kejahatan, saudara para pemirsa. Kita semua, saya dan Anda, saya yakin kita masih hidup, kita perlu uang. But it is very dangerous. Tapi itu sangat berbahaya jika Anda mencintai uang, ya, terus kemudian Anda buta hati, buta mata. Anda nggak peduli, pokoknya kemauan gue, hasad gue, nafsu gue mesti dapetin dengan uang. Saudara nggak mau memberi lagi kepada orang yang memerlukan pertolongan. Berarti Anda sudah lu gue emang gue pikirin. Nah, ini saya sangat berharap ini bukan terjadi pada Anda dan saya. Kita adalah menjadi orang-orang yang memiliki belas kasihan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Sebab di dalam kehidupan kita, no matter what your faith, nggak peduli apapun iman Anda yang Anda yakini, we have three important things in our life. Ada 3 hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu faith, hope, and love. But the greatest is love. Anda memiliki faith, iman bahwa ada Tuhan. Anda memiliki hope, pengharapan, berharap bersama dengan Tuhan setelah kita meninggalkan tubuh ini. But the greatest is love. Tetapi yang terbesar adalah yang nomor 3, kasih, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. So, maka jadi the most dangerous zone, Anda pada zona yang paling yang paling berbahaya, the most dangerous situation is when sin more delight than God. Saya emphasize, than God. Saya tandai sekali. Yang paling berbahaya bukan pada saat Anda
punya sakit penyakit yang bisa membuat 1 jam mendatang akan meninggal dunia. Bukan. Yang paling berbahaya adalah when sin is more delight than God. Ketika dosa yang Anda lakukan, mungkin pada saat ini Anda sedang lakukan, lebih nikmat daripada ibadah Anda, daripada Tuhan yang maha berkuasa. Saudara harus cepat-cepat repent, bertobat. Sekali lagi, the most dangerous situation or zone is when sin more delight than God. Ketika dosa lebih nikmat daripada Tuhan. Ini adalah situasi atau zona yang paling berbahaya bagi Anda dan saya. Tinggalkan. Go and sin no more. Pergi dari tempat kubangan itu. Keluar, pergi and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Dan ada hal yang lain lagi yang penting juga. Kalau Anda menjadi orang yang suka mengkritik orang yang sedang belajar, apalagi orang yang sedang, apalagi orang yang punya otoritas, your life, you become a criticized person. Orang yang suka mengkritik. Saya bisa sebutkan Anda sebagai lulusan sekolah tinggi hati, STH, sekolah tinggi hati. Anda pada situasi the wrong man in the wrong place. Mungkin jabatan Anda STH, sekolah tinggi hati. Anda hanya mengkritik orang yang diurapin, orang yang punya otoritas. Anda lebih baik cepat-cepat alih profesi. Anda pada the wrong person on the wrong place. Jadi, the right man on the right place is very important. Mungkin Anda seorang pengajar, Anda guru, tapi Anda nggak punya hati untuk mengajar. Anda ada pada the wrong person on the wrong place, bukan the right man on the right place. The right man on the right place is very important. Ya, jadi, lebih baik Anda lepaskan sekolah tinggi hati Anda, berjualan bakso misalnya, nggak perlu malu. Kalau punya banyak cabang, atau berjualan Indomie, kalau punya banyak cabang, atau bisnis yang lain, bikin pabrik tempe, bikin pabrik tahu, kenapa mesti malu? Don't be shy. Yang penting halal. Atau mungkin Anda berprofesi yang mungkin Anda malu kalau menjadi pemilik pabrik tahu, pabrik tempe, Anda apa? Yang terpenting adalah the right man on the right place. Sebab kalau Anda memiliki titel sekolah tinggi hati, hanya mengkritik, hanya melihat selumbar di mata orang, sementara balok kekotoran di dalam mata Anda belum Anda keluarkan. Ini juga Anda pada the most dangerous zone. Ya, sebab Anda tidak mungkin naik, tapi Anda pasti turun. Saya kira pertemuan ini sampai di sini dulu. Sekali lagi saya berharap bahwa program ini can bring a life changing, membawa perubahan hidup, yaitu dari hal-hal yang tidak baik menjadi ke arah yang baik. From Hong Kong, the international city, 90% Hong Kong is business industry and service industry, ya, kota bisnis, kota pariwisata, dan kota yang menjual jasa. Jadi Anda hanya mendapatkan sangat sedikit sekali tentang perkebunan dan persawahan. Kalau Anda pergi ke sekolah-sekolah atau unit, ya, di sekolah-sekolah di Hong Kong, Anda bertanya, dari mana datangnya nasi, beras? Mereka akan menjawab, datangnya beras adanya dari department store, dari welcome, dari toko-toko. Jadi beras bukan dari sawah, tapi beras datangnya dari welcome. Kalau di Indonesia mungkin dari Carrefour atau dari ya toko serba ada, ya, atau dari toko-toko datangnya beras. Bukan dari toserba, bukan dari welcome, tapi datangnya beras dari persawahan, dari sawah. Kita berjumpa lagi dalam acara yang sama, yaitu obrolan santai dari salam dari Hong Kong, salam sukses, berhasil, mantap, bye-bye.